Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Feriwati Suharse. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 PGSD Universitas Jember. Nomor mahasiswa saya adalah 2002 111 05569 dan nomor peserta PPG saya adalah 2015 00 00 7335. Saya berasal dari Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran daring guna memenuhi tugas uji kinerja PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Guru berharap kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan kita harus selalu rajin untuk mencuci tangan dan memakai masker. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, Bu. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa ya, sebelum kalian belajar untuk menyiapkan alat tulis dan buku. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem dan subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem. Pembelajaran 1 tentang IPA dan bahasa Indonesia. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, Bu Guru berharap kalian yang pertama dapat menemukan pokok pikiran dalam sebuah teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat memahami dan membuat diagram rantai makanan dengan tepat. Anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Pernah. Hewan apa saja yang pernah kalian temukan di sekitar rumah kalian? Kadal. Sapi. Sapi, tikus, kucing. Apa? Ayam. Ya, Ya. tikus, semut, banyak. Kelinci, burung. Ya. Dari semua hewan yang kalian sebutkan, apakah ada perbedaan jenis makanannya? Ada. Kira-kira ada tidak yang memakan tumbuhan saja? Ada. Adakah yang hanya memakan daging saja? Ada. Semua binatang yang memakan tumbuhan disebut herbivora.
Dan semua binatang yang memakan daging disebut Karnivora. karnivora, dan pemakan segala disebut Omnivora. Bagus. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini, apa yang kalian temukan? Badak. Badak, gajah, Kuda nil. kuda nil, ikan, Burung. Singa. singa, rusa, hijau, jerapah, matahari, Burung. kemudian air, tanah, pepohonan, rumput. Banyak sekali yang dapat kita lihat dari gambar ini. Gambar ini adalah sekelompok makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup bergantung dengan lingkungan dan memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebutlah ekosistem. Kalau kita lihat, ini ekosistem di mana, anak-anak? Di sawah? Di hutan, ya bagus. Ini adalah sebuah ekosistem di hutan. Nah, Bu Guru mempunyai sebuah teks bacaan tentang ekosistem. Dalam teks bacaan ekosistem terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama, kelihatan anak-anak? Bu Guru bantu membacakan ya. Paragraf pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Paragraf yang kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Setelah kita membaca bacaan ekosistem barusan, kita dapat menemukan pokok pikiran dalam suatu paragraf. Ingat, paragraf dimulai dari apa? Ditandai dengan awal kalimat huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik, ya kan? Ya. Perhatikan. Pada bacaan ekosistem terdapat 4 paragraf. Maka kita juga dapat tahu bahwa dalam bacaan ekosistem terdapat 4 pokok pikiran. Mari kita bersama-sama menemukan pokok pikirannya dalam teks ekosistem. Nah, setelah
kita membaca, nah mari kita bersama-sama mencari pokok pikirannya. Tapi sebelum kita mencari pokok pikirannya, kita harus tahu apa itu yang namanya pokok pikiran. Pokok pikiran adalah apa? Ide utama dari sebuah paragraf. Bagus, ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, satu paragraf ada satu pokok pikiran. Jadi, satu paragraf ada satu pokok pikiran. Mari kita mencari. Nah, paragraf pertama yang telah kita baca dapat kita tentukan pokok pikirannya, yaitu pokok pikiran paragraf pertama adalah Semua makhluk hidup Memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. bagus. Paragraf pertama, pokok pikirannya terdapat di awal kalimat, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari paragraf itu, kita bisa membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf pertama. Salah satu contoh pertanyaan yang bisa kita pakai adalah, apa yang kamu ketahui tentang lingkungan? Nah, itu adalah salah satu dari contoh pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf pertama. Kira-kira di paragraf kedua. Pada paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Kalau dilihat dari paragraf kedua, dapat kita temukan berisi tentang cahaya matahari. Maka, pokok pikiran dari paragraf kedua adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. bagus sekali. Dan pertanyaan yang sesuai dan berkaitan dengan paragraf kedua yang bisa kita pakai adalah, apa saja manfaat cahaya matahari? Dan ialah menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. berhubungan tidak, berkaitan tidak dengan paragraf yang kedua, pertanyaan yang telah dibuat? Berkaitan. Itulah maksud Bu Guru. Jadi kita membuat pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf yang telah kita cari pokok pikirannya. Bagaimana anak-anak? Bisa tidak dengan mencari pokok pikiran dan membuat pertanyaan dari sebuah paragraf? Bisa. Yakinlah. Kenapa Bu Guru bahas paragraf 1 dan 2? Karena paragraf 3 dan 4 nanti kalian akan lanjutkan dengan LKPD atau tugas. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru memiliki sebuah video. Video ini berhubungan dengan makhluk hidup. Nah,
Mari kita lihat bersama. Rantai makanan pada suatu ekosistem. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya, burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa. Anak-anak, bagaimana? Setelah kita melihat video rantai makanan, apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Rantai makanan Ya, adalah perpindahan energi melalui seri organisme. perpindahan energi, betul. Ada lagi, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, jadi rantai makanan itu kalau namanya makhluk hidup ada tumbuhan dan ada hewan. Nah, anak-anak, mari selanjutnya kita lengkapi diagram rantai makanan dan kita mengingat dari video yang tadi. Nah, pertama, diawali dengan padi. Padi sebagai produsen. Dikatakan sebagai produsen karena padi dapat menghasilkan makanannya sendiri. Memasak makanannya sendiri. Dengan cara bagaimana? Fotosintesis. Jadi semua tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua, padi dimakan oleh apa tadi di dalam video? Tikus, konsumen satu. Ya, benar. Tikus. Ya, padi dimakan tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, tikus tadi dimakan apa? Ular. Maka ular dikatakan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular dimakan apa tadi itu? Burung elang sebagai konsumen 3. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Biasanya konsumen tingkat 2 dan 3 itu adalah hewan berjenis karnivora sebagai pemakan daging. Dan pada konsumen tingkat 1 pada umumnya biasanya hewan berjenis herbivora. Pemakan tumbuhan. Bagus sekali. Ular sebagai konsumen tingkat 2 dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3.
Kalau ular tadi konsumen tingkat berapa? Ayo ular. 2. Tikus konsumen tingkat berapa? 1. 1. Bagus. Dilanjutkan. Saat elang mati, maka jasadnya, bangkainya akan dimakan oleh bakteri, diurai, dipecah-pecah, dihancurkan oleh bakteri sebagai pengurai. Jadi, elang mati dihancurkan, diurai oleh bakteri. Bakteri sebagai apa? Pengurai. Pengurai, benar sekali. Anak-anak, bagaimana dengan materi yang tadi tentang rantai makanan? Apakah kalian sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kalian akan Bu Guru beri tugas dalam bentuk LKPD. Nah, LKPD ini akan Bu Guru berikan kepada kalian berupa link yang di dalamnya adalah diminta anak-anak untuk membuat diagram rantai makanan. Rantai makanan yang dibuat bisa dari ekosistem sawah, bisa dari ekosistem hutan, bisa dari ekosistem kolam, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kamu tentukan makhluk hidup apa sih yang dalam ekosistem yang sudah kamu pilih tadi. Ya. Kemudian, kamu tuliskan di makhluk hidup yang sudah kamu temukan dan urutkan dari tingkat produsen, konsumen, dan terakhir pengurai. Mengerti? Iya. Alhamdulillah. Tugas yang kedua, tadi kita sudah menemukan pokok pikiran. Nah, paragraf pertama dalam bacaan ekosistem dan paragraf kedua, iya kan? Nah, tugas selanjutnya di LK kedua, kalian menemukan pokok pikiran di paragraf ketiga dan paragraf keempat. Dan silakan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf ketiga maupun paragraf keempat. 4. Bisa? 4. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yakin bisa, pasti bisa. Selama mencoba, selama kita berusaha, pasti Bisa. Bu Guru akan memberi waktu 10 menit, 5 menit, 15 menit. Yang mana? 15 menit. Oke. 15 menit. Ya, silahkan kalian mengerjakan dari sekarang 15 menit. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Nah, anak-anak, sudah waktu lewat 15 menit. Mari kita lihat pekerjaan kalian. Bisa diangkat bersama-sama? Ayo di bukunya diangkat. Ya, bagus. Diki mana? Adel, diangkat, Del. Dibuka. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya mengenai rantai makanan? Silahkan dibuka mic-nya untuk membacakan hasil kerja rantai makanannya. Tumbuhan padi dimakan tikus, tikus yang makan ular, ular dimakan elang,
Terus burung elangnya? Burung elangnya mati. Oh, bagus. Betul. Ada lagi yang lainnya misalnya? Di kebun mungkin? Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dielang mati. Maka Ya, benar. Mungkin ada yang mau menjawab lagi tentang rantai makanan yang sudah kalian temukan di kebun itu loh. Rumput dimakan belalang. dimakan belalang, belalang dimakan kata dimakan ular, ular dimakan elang. Ya, betul. Lagi satu lagi, misalnya Sawi dimakan ular, ular dimakan ayam, ayam dimakan burung, burung dimakan elang. bagus, bagus sekali. Pintar semuanya anak-anak. Nah, itu yang untuk rantai makanan. Bagaimana yang untuk paragraf? Siapa yang mau membacakan pokok pikiran paragraf ketiga? Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling bergantung satu sama lain. Bagus. Ya, benar sekali. Paragraf keempat. Siapa yang sudah menemukan paragraf keempat? Ibu, Ya. Ya, Bu. saya Bu. Ya, silakan. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Ya, benar. Adalah makhluk hidup tunggal. Ya, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Siapa yang bisa membuat pertanyaan pada paragraf ketiga? Sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Boleh. Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan paragraf keempat. Apa yang dimaksud individu? Apa yang disebut habitat? Apa yang disebut habitat? Boleh. Sebutkan contoh komunitas. Nah, bisa juga. Bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Bagus. Setelah kalian dapat mengerjakan tugas, baik tugas menemukan pokok pikiran, membuat pertanyaan, dan membuat diagram rantai makanan, apakah kalian sudah benar-benar paham dalam pembelajaran hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Setelah kalian paham, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Ya? Ya. Kesimpulan pada hari ini, mari kita buat bersama-sama ya, Nana. Ya. Bu. Kesimpulan kali ini apa ya kira-kira tadi yang sudah kita pelajari? Yaitu, apa tadi yang kita pelajari? Tentang? Yang pertama adalah pokok pikiran. Pikiran Adalah ide utama dari sebuah paragraf. paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Yang ketiga, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, satu paragraf memiliki satu apa? Ide pokok. Satu Ide pokok pikir. Pokok gagasan. Ide pokok atau pokok pikiran. Bagus. Yang selanjutnya adalah rantai makanan. Apa rantai makanan tadi? Jalanan memakan dan dengan urutan tertentu. Bagus sekali. Kemudian, rantai makanan terdiri dari apa saja tadi? Produsen. Produsen, Konsumen dan terakhir pengurai. Produsen, konsumen, pengurai. Bagus sekali anak-anak.
Kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Ya. Kalian sudah mengerjakan tugas LKPD hari ini. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi kali ini, nanti Bu Guru akan memberikan link evaluasi dalam Google Form. Link akan Bu Guru kirim lewat grup WA. Bisa ya? Iya, Bu. Kapan, Bu? Ya, Bu. Nah, hantar lagi Bu Guru akan kirim linknya dan kalian bisa mengerjakan, dikirim ke Bu Guru. Tinggal klik kan kalau Google Form. Ya. Anak-anak, dalam pembelajaran tadi, menurut kalian ada tidak pembelajaran yang menurut kalian menyenangkan? Yang mana? Makanan. Rantai makanan. Makanan. Oh iya. Kita harus tahu bahwa makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan, harus kita jaga, harus kita lindungi dan kita lestarikan supaya tidak terjadi kepunahan, tidak menjadi langka. Ada tulisan di situ. Bisa anak-anak kita menyayangi binatang? Lagi. Ya. Bisa. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Tapi ingat, kita jangan lupa, meskipun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat belajar. Boleh belajar sendiri, boleh belajar bersama kakak, boleh belajar dengan orang tua, atau dengan teman, jika memang rumahnya berdekatan. Dan jangan lupa, tetap disiplin protokol kesehatan. Kalian sudah melakukan semua itu? Tidak. Loh, harus dilakukan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Supaya pembelajaran kita hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.